Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Al-Markas dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya janjikan di awal ya, bahwa siang hari ini kita akan kedatangan narasumber kita terkait dengan narasumber dari Ikatan Dai Sulawesi Selatan cabang Makassar. Mungkin langsung aja kita menyapa pada siang hari ini ada Dedi Gunawan Saputra selaku Ketua Umum IKDA Sulsel Cabang Makassar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kemudian juga ada Rizaldi Gunawan ya, selaku Ketua Panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya Ustadz kah atau mungkin langsung panggil nama aja? Panggil Ustadz dulu kali ya. Oh iya, Ustadz Dedi. fleksibel saja Kak. Iya. Ustadz Dedi dan juga Ustadz Rizaldi ya. Dan ya, tentunya terkait dengan Ikatan Dai, kita tahu bahwa di era seperti saat ini dai-dai muda itu merupakan salah satu hal yang bisa dibilang sulit kita temukan gitu ya. Karena di era yang serba maju seperti saat ini memang jarang ada anak muda yang ingin melek nih terkait dengan penyebaran agama. Dan untuk itu siang hari ini kita mengundang para ustadz di depan kita ini untuk membahas terkait dengan dai-dai di Sulawesi Selatan ya. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan kepada pendengar kita tentang IKDA Sulsel Cabang Makassar dan perannya dalam pembinaan para dai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara ikatan dai berarti ya wadah tempat berkumpulnya para dai, para asatiz ya, para mubalik yang memang fokus pada dakwah itu gitu. Jadi teman-teman yang di dalam IKDA itu fokusnya pada dakwah sebenarnya, dakwah, dan kami berhimpun dari berbagai macam ormas. Jadi sebenarnya tidak hanya pada satu ormas ya, karena di dalam IKDA Sulsel Cabang Makassar itu ada dari kalangan NU ya, ada dari kalangan Muhammadiyah, ada dari kalangan Wahda dan seterusnya. Jadi kami ini tidak hanya pada satu ormas, tetapi bagaimana ya melibatkan ormas-ormas lain itu, para mubalik-mubalik dakwah itu ya terhimpun di dalam wadah kita ini ya. Dari kesempatan-kesempatan yang kita berikan itu kita libatkan mereka untuk sama-sama bergabung ya di Ikatan Dai Sulawesi Selatan Cabang Makassar. Pendiriannya ini sebenarnya diawali pada 5 April 2023, tepatnya pada 14 Ramadan 1444 Hijriah ya. Sekalipun masih baru ya Kak ya. Hanya memang yang baru itu tentu harus lebih semangat ya, karena masih baru ya. Harus semangat ya
bagaimana bisa ya melibatkan, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan lintas instansi, lintas lembaga, ya lintas masjid-masjid, sehingga ya kita tidak hanya apa ya tertutup gitu, tapi harus terbuka dengan orang lain, ya harus terbuka dengan lembaga lain, ya. Adapun visi kami ini visi besar, fokus pada bagaimana ya menjadi pusat ya pemberdayaan dai yang berjiwa entrepreneur ya atau memiliki jiwa kewirausahaan ya. Jadi seorang dai itu tidak hanya, mohon maaf ya mungkin agak sensitif ini, persoalan amplop ya, Oke. persoalan finansial, materi dan seterusnya ya yang berkaitan dengan aspek ya honor, oke, mungkin ada saja yang setelah ceramah ada yang memberikan amplop dan seterusnya. Tetapi kita fokus pada dai yang mampu dan berpikir kreatif gitu. Dai yang punya entrepreneur, jiwa kewirausahaan, melihat peluang-peluang yang ada gitu ya. Termasuk juga yang kreatif ya, dia punya menciptakan produk, usaha ya, sehingga tidak hanya sekadar berharap honor, berharap amplop dari setelah ceramah, tetapi dia punya usaha-usaha ya untuk ya memaksimalkan dari segi finansialnya. Itu visi kami. Jadi dai yang memang punya jiwa entrepreneur ya, punya jiwa kewirausahaan ya. Di satu sisi dai harus punya literasi digital, melek Betul. teknologi gitu. Karena kalau tidak maka dai akan tinggal gitu. Dan yang terakhir sebagai pilar kami adalah dai itu harus punya apa ya pemikiran ya dan juga melihat sosial kemasyarakatan kita. Apa sih masalah-masalah di Makassar? Apa sih masalah-masalah yang ada sehingga harus update gitu. Dan tentu ini tidak lepas dari aspek kearifan lokal ya, budaya kita dari Bugis Makassar ya, budaya lokalitas kita ya, Popasang Turiolo ya, Popasang dalam konteks Bugis ini penting gitu. Jadi dai itu di satu sisi dia paham dari segi agama tapi dia tidak lepas dari masyarakat, tidak lepas dari lokalitas budayanya, sehingga dia lebih inklusif ya dibandingkan, mohon maaf, dai itu harus keluar dalam artian menjauh masyarakat, itu kami tidak begitu ya. Jadi kami harus tetap berada di masyarakat kita, memberikan solusi atas masalah-masalah kita. Jadi memang perlu gitu maksimal dalam konteks dakwah itu, Kak. Ya, demikian. Baik, ini menarik ya. Iya. Ini menarik kenapa? Karena ya itu tadi yang dijelaskan bahwa dai itu tidak berfokus pada hanya penyebaran agama saja, tidak hanya fokus pada ceramah ke masjid-masjid, tapi memang pada segi pemberdayaan. Nah, tapi kalau misalkan menurut Ustadz Rizaldi nih, bagaimana? Mungkin ada sedikit perbedaan kah atau mungkin sama gitu? Pandangannya seperti apa? Jadi saya masuk di IKDA juga ini sebenarnya punya harapan besar sebelumnya. Dan melihat visi misinya yang ada, saya menganggap ini beda dengan lembaga yang sebelum-sebelumnya. Iya. Yang mana yang saya temui lembaga dakwah itu rata-rata memang hanya berfokus berdakwah di atas Iya, mimbar. betul. Nah, ternyata di IKDA ini kita punya misi tentang kemaslahatan manusia. Jadi orang-orang yang ada di IKDA itu bukan berfokus bilang harus dakwah di atas mimbar, tapi kita bisalah menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang sekitar. Khairun nas anfa'ul linnas. Jadi manusia yang bermanfaat itu manusia yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi bukan hanya sekedar berdakwah di atas mimbar, tapi kita mencoba ini bagaimana caranya kita membina juga orang-orang di sekitar kami ini. Dai juga tidak mungkin juga kita mau kasih turun begitu saja. Kami juga berusaha untuk menghadirkan dai tersebut pantaskah turun di lapangan atau tidak. Nah, jadi kita menghadirkan memang banyak visi misi yang kita perlu hadirkan dalam IKDA ini. Dan insya Allah mungkin setelah nanti pelantikan kami akan hadirkan beberapa program yang kami memang sudah rancang sebelumnya. Salah satunya juga kita ingin selalu berada dalam kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan anak-anak yang mungkin sampai hari ini banyak anak-anak yang belum bisa mengaji dan sebagainya. Kita mau sentuh di ranah-ranah sempit tersebut. Mungkin orang anak-anak yang bisa mengaji itu mungkin banyak yang kita jumpai, cuman anak-anak yang memang cukup mampu membayar TPA. Tapi ada anak-anak yang tidak mampu membayar TPA, sehingga ya
orang tua juga dalam keadaan minim ekonomi dan sebagainya, pasrah keduanya. Nah, Mhm. kami ingin hadir di antara hal itu. Baik. Ingin juga membina umat, ingin membina masyarakat, Mhm. memberikan juga pembinaan sosial. Nah, itu yang kita hadirkan. Alhamdulillah, ketua saya ini juga seorang dosen. Saya juga seorang guru. Jadi Baik. kami memang berprinsip dakwah yang kami jalankan ini sebagai dai bukan sebagai profesi, Mhm. tapi sebagai eh, plan kedua. Karena kami tidak ingin mengatakan bahwasanya dakwah kita yang jalankan ini atau gelar dai atau ustaz ini yang kita jalankan adalah sebagai profesi. Mhm. Kami merasa berdosa kalau ada yang kita lakukan bahwasanya kita mengaku diri kita, apa pekerjaanmu? Penceramah. Kami tidak bisa karena dakwah itu kewajiban, Mhm. Bukan profesi ya? bukan profesi. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Jadi salah sekali kalau ada yang mengatakan Dikda itu eh, penceramah, apa pekerjaannya semua penceramah. Tidak, Oke. macam-macam dari kami semua ini. Mhm. Salah satu ketua kami ini dia seorang dosen di Universitas di Makassar. Mhm. Saya juga salah satu guru di pondok pesantren di bagian utara. Baik, baik, baik. Wah, saya sekarang paham ya. Tujuan dari IKDA itu sendiri memang adalah pemberdayaan gitu ya. Jadi ya kalau misalkan ada pemasukan lain ya itu adalah bonus gitu. Ya, Karena pastinya fokusnya di sini adalah bagaimana memberdayakan para umat dari apa yang kita miliki gitu ya. Dan tadi juga sempat disinggung terkait dengan melek teknologi ini sendiri. Bagaimana sih IKDA itu sendiri memberdayakan para anak-anak muda khususnya ya dalam berdakwah tapi juga tetap melek teknologi nih. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau Bisa mungkin saja. keduanya dengan sisi yang berbeda? Iya, jadi kalau berbicara dengan melek teknologi fokus pada literasi ya. Literasi Mhm. itu kan sebenarnya tidak hanya sekadar membaca aspek teks, tetapi juga melihat kondisi, situasi dan juga aspek teknologi. Gimana Mhm. melihat teknologi itu? Seorang dai tentu minimal harus ada akun media sosial. Mhm. Jangan sampai dia tidak punya akun ya. Akun media sosial ya itu yang perlu ya karena dengan cara itu kita tahu apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi tren ya di Mhm. masyarakat kita terutama masyarakat netizen ya, netizen kita ya. Yang kedua, kami juga sering ya memberikan postingan-postingan, memberikan informasi ya, edukasi. Itu saya kira bagian dari menghadirkan literasi digital itu. Bagaimana dai itu melek teknologi gitu. Dan yang ketiga tentu kita membuat pelatihan-pelatihan ya. Mhm. Pelatihan insya Allah kita ke depan juga akan adakan pelatihan misalnya desain ya, desain membuat bagaimana membuat konten-konten dakwah itu misalnya kutipan, quotes ya dan seterusnya itu lebih menarik gitu, menarik ya. Mhm. Ya sekalipun ini kan masih baru organisasi kami Kak ya. Dan insya Allah nanti tanggal 21 pelantikan ya, 21 Baik. Juni pelantikan Mhm. itu adalah awal sebenarnya, awal dari langkah kami. Adapun kegiatan ke depan sebenarnya masih banyak ya, masih banyak tapi kita harus berbasis kebutuhan dulu nih. Apa yang kita butuhkan saat ini? Mhm. Ya tidak hanya sekadar buat program lalu selesai. Kan rata-rata organisasi gitu ya. Mhm. Buat program selesai, LPJ itu saya kira siklusnya begitu rata-rata. Ya. Tapi kurang dari organisasi itu tahu apa kebutuhan saat ini sih seorang dai itu dia butuh apa gitu. Mhm. Ya memang betul ada tiga visi kita. Visi kita ini satu, tiga pilarnya. Aspek pertama kewirausahaan, aspek kedua literasi digital, aspek ketiga kearifan lokal. Jadi ketiga hal inilah yang akan kita fokuskan. Kegiatan-kegiatan harus bermuara pada visi itu. Baik. Ya, misalnya bagaimana dai itu punya usaha gitu. Jadi usaha para dai itu kita bina ya, bagaimana membuat produk, bagaimana membuat atau menghasilkan jasa yang betul-betul melayani masyarakat gitu. Jasa atau produk itu menarik, packagingnya menarik, menggunakan digital marketing. Sekarang kan istilah marketing itu bukan hanya marketing konvensional, tetapi sudah masuk pada ranah digital marketing. Bagaimana desain-desainnya gitu, sehingga orang itu lebih tertarik dengan usaha-usaha dari dai itu. Dan ini tentu ya semua kan arahnya ke umat gitu kan. Mhm. Jadi dai sudah memiliki usaha sendiri untuk umat juga.
dan tentu insya Allah akan ada ya aspek dakwahnya juga ya ketika dia berdagang, berjualan ya, memiliki produk dan jasa yang bermanfaat ya tentu ya dengan cara yang jujur itu bagian dari dakwah juga ya. Karakter sifat seorang dai kalau menjual bagaimana sih? Jangan sampai sama saja gitu. Kalau ya seorang dai kalau menjual berbisnis atau berwirausaha dengan masyarakat-masyarakat lain ya tentu harus berbeda. Minimal dia memiliki harga yang betul-betul terjangkau gitu ya. Tidak terlalu langsung tinggi ya memberikan harga misalnya rata-rata tinggi. Tapi ini persoalan teknis kita nanti kaji lagi lebih dalam ya pada suatu wadah ya pelatihan ya digital marketing. Itu bagian penting dalam melahirkan peluang-peluang ya usaha seorang dai yang berbasis dakwah ya, tetap harus ada basis dakwanya. Yang kedua Baik. kembali pada kegiatan ya literasi digital ya, tentu dengan melek teknologi seseorang itu harus update gitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan di organisasi lain, bisa saja kita berkolaborasi lalu membuat misalnya podcast, membuat konten-konten yang edukatif Mhm. ya, minimal satu ayat misalnya, satu ayat atau satu hadis itu wah luar biasa kalau kita dalaminya dalam perspektif yang kekinian. Misalnya bagaimana sih kesehatan mental ya, mental wealth Mhm. ya. Kesehatan mental itu dikaji dalam perspektif psikologi, dikaji dalam perspektif agama, enak keren ini ya. Sehingga dakwah itu tidak tertutup atau tidak hanya sempit dalam melihat ayat dan hadis, Mhm. tetapi juga dikontekstualisasikan dengan masyarakat kita, Baik. dikontekstualisasikan dalam Gen Z gitu. Sehingga ya lebih lebih berterima dengan masyarakat digital. Saya kira demikian, Kak. Ya. Baik, ini menarik ya penjelasannya. Tapi mungkin Ustadz Rizal punya jawaban lain? Ya, jadi ini kita kembali lagi ke visi misi kami di IKDA. Memang Mhm. kami ini bukan hanya berfokus berdakwah di atas mimbar. Mhm. Jadi kami memang berfokus memang bagaimana caranya kita juga aktif di media sosial. Dalam artian beda caranya orang memanggil atau berdakwah kepada orang tua sama anak muda. Kita ini mencoba menghimpun kaum-kaum muda atau anak-anak muda yang mana sampai hari ini banyak soal-soal yang viral tapi tidak terjawabkan oleh kaum muda. Kami di IKDA ini mencoba melakukan hal tersebut. Bagaimana caranya kita menjawab permasalahan-permasalahan yang viral, kita berikan solusi kepada kaum muda dari dakwah-dakwah yang kami akan share nanti di media sosial. Iya. Oke. Nah, jadi memang adalah memberdayakan anak muda Iya. dan ya itu tadi poinnya yang saya dapat ya dari penjelasan Ustadz Dedi tadi bahwa bagaimana merealisasikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga hadis gitu di Iya. lingkungan masyarakat. Baik. Nah, tapi kalau dari pandangan para ustadz di depan ini bagaimana sih menurut Anda berdua ya, menurut Ustadz berdua di era seperti saat ini, bagaimana sih, peran dai itu sendiri? Karena kita tahu ya bahwa dai itu kan sampai sejauh ini Iya. selalu dipandang hanya sebagai ustadz, Iya. penceramah, gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana membuat anak-anak muda, anak-anak Gen Z itu paham bahwa dai itu nggak cukup di situ aja, Iya. gitu. Dai itu luas kok jangkauannya. Dai itu tidak selalu terkait dengan bagaimana, sebagai apa ya, dianggap petuah gitu. Iya, iya. Karena kan kita tahu bahwa anak-anak sekarang tuh fokusnya gitu, orang yang dengan pakaian agama, terlihat agamis, pasti dipanggilnya ustadz, pasti fokusnya kayak, ya ustadz, hanya seperti itulah pekerjaannya. Nah, bagaimana sih kalian atau para ustadz ini, ustadz-ustadz muda ini, menjabarkan hal tersebut kepada generasi-generasi muda gitu? Iya. Jadi memang betul ya di era saat ini dikenal era post-truth, era era pasca kebenaran ya. Yang benar dianggap salah gitu kan, yang salah dianggap benar gitu. Yang asli dianggap palsu ya, yang palsu dianggap asli. Ini era yang kalau tidak punya proteksi Mhm. ya dari seorang Gen Z atau generasi muda, maka dia akan termakan hoax. Betul. Ya, sehingga di satu sisi bagaimana sih peran dai? Ya tentu dai itu harus menjadi problem solver.
ya. Oke. Dialah yang memberikan solusi, ya. Dialah yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, ya. Ya, bagaimana caranya? Tentu dai harus yang memiliki kapasitas dulu nih, ya. Dai yang punya pemahaman, ya. Bagaimana dari segi akidahnya, ya. Bagaimana dari segi syariatnya, bagaimana dari segi akhlak. Ada 3 ini hal yang menurut saya seorang dai itu harus kuat dulu, ya. Akidahnya harus jelas, ya. Akidah kita ya harus manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya, dengan berpegang pada Quran dan sunnah. Jangan sampai ada, mohon maaf, aliran-aliran yang menyimpang, dan ini jelas ya sudah masuk kategori kriteria MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Ini perlu, ya, karena ada juga para dai mubalik yang ya menyesatkan. Ini kita tidak hindari yang begini, ada, ya, ada. Sehingga perlu dari segi akidah, ya, pemikiran kita yang bermanhaj, ya, ahlus sunnah wal jamaah, ya, tidak yang sesuai dengan yang tadi katakan, ya, kriteria-kriteria MUI itu tadi. Tidak boleh. Kembali ke generasi muda kita, memang harus ada pendekatan yang berbeda. Tak setuju dengan Ustaz Rizal dikatakan tadi, harus berbeda dari segi bahasa yang kita gunakan. Bahkan kalau perlu pakaian, ya, kita tidak hanya berpakaian yang mungkin, ya, ya tadi katakan kalau agamis langsung dikatakan dai. Iya. Ya, bagaimana dengan para pekerja yang di kantor? Bagaimana kalau seorang guru? Haruskah dia berpakaian agamis baru dikatakan dai? Saya kira tidak begitu. Itu terlalu sempit kalau dai harus berpakaian misalnya harus pakai sorban dan seterusnya. Ya, pada intinya setiap pekerjaan kita yang bermuara kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ya, mencegah pada kemungkaran, ya, dia seorang dai, dia seorang mubalik, penyampai risalah dakwah, risalah kenabian. Nah, jadi kembali lagi bahasa yang harus digunakan adalah bahasa yang berterima sesuai dengan kaumnya. Itu kata dalam hadis kan, sesuai dengan kaumnya, artinya kalau kaum kita, ya, suku kita Makassar, gunakan bahasa Makassar. Saya sering kalau khutbah itu, ceramah itu, gunakan pakai bahasa Makassar. Ya, apalagi kami juga senang dengan bahasa kita karena banyak yang melupakan bahasa kita ini, ya. Jadi konteks bahasa satu, konteks pakaian, ya, yang kedua, pakaiannya harus yang sesuai juga dengan mad'u kita, ya. Kalau mad'u kita kebanyakan mungkin anak muda, sesekali lah boleh kita menggunakan pakaian-pakaian yang tentu harus menutup aurat dengan standar syariat. Hanya maksud saya, ketika masih ada kesamaan pakaian, tentu mereka lebih terima kok dengan kita, Betul, ya. gitu. Dibandingkan langsung menggunakan, mohon maaf ya, sebagian, ya, ada yang menggunakan langsung jubah semuanya, lalu mungkin dia takut, wah, kita ini langsung diceramahi. Itu. Jadi kita perlu dulu bagaimana mengubah mindset dai itu yang bagaimana, ya, lebih baik berterima deh, ya, masyarakat lebih bisa berterima dengan kita dari segi bahasa kita, dari segi pakaian, karena ini first impression, kesan pertama menentukan, ya, aktivitas lain, gitu, pemikiran-pemikiran lain. Dan yang terakhir menurut saya, dai itu tentu dia harus adaptif, lagi-lagi adaptif, ya. Kosakata yang digunakan apa sih yang sekarang viral, gitu, ya. Jadi memang harus sesuai tren ini. Fleksibel, ya. Fleksibel, ya. Tidak hanya pada mungkin kosakata atau diksi pada syariat itu tentu, ya, di satu sisi tidak bisa kita lupakan. Tapi bagaimana berterima pada Gen Z itu atau generasi muda itu? Tentu bahasa mereka berbeda, gitu. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana pendekatan kita yang lebih adaptif, lebih fleksibel, gitu kan, dan lebih inklusif pada orang lain, gitu. Sehingga dakwah itu tidak terkesan dipojokkan, tidak terkesan rendah, gitu. Tapi harus kita angkat dakwah ini dengan cara yang baik, dengan hikmah, ya, dan tentu dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, bukan yang represif, ya. Tapi bagaimana kita memberikan pendekatan yang persuasif, mengajak, ya, mari kita melakukan kebaikan dalam konteks yang mungkin berbeda-beda, instansi satu dengan instansi lain, ya, misalnya kategori usia juga kan, usia bagaimana sih kalau anak-anak kecil juga, gitu, termasuk tema-tema pembahasan dakwah, gitu, ya. Saya kira demikian dulu. Kalau kita asik cerita ini, ya, pemikiran kita ini panjang sekali, ya. Baik-baik, tapi memang menarik, ya. Iya. Menarik sekali kita bahas terkait dakwah ini di era seperti saat Iya, ini, iya. karena ya itu dia, kalau misalkan kita datang melihat ada misalnya seseorang dengan pakaian gamis, memakai Iya. sorban, nah kita tuh pasti punya mindset kayak, aduh, bakalan
diceramahin ini kita. Atau mungkin kalau misalkan, kita yang masih anak muda ini memakai pakaian yang terlalu alim bagi sebagian orang, ya pasti bakalan berpikir bahwa, "Waduh, pasti bakalan, panjang ini ceritanya," gitu ya, segala macam akan diajarkan. Padahal sebenarnya tidak selamanya seperti itu, gitu. Nah, tapi kalau misalkan menurut Ustadz Rizal sendiri ini seperti apa sih pendekatannya kepada generasi-generasi saat ini? Ya, kembali lagi kalau kita berurusan tentang anak muda atau Mhm, kaum muda ini kan memang kita harus berpacu dengan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, apa kebutuhannya anak muda ini. betul. Jadi memang kita harus mengkonsep ini dakwah, bahwasanya memang dakwah tidak boleh kaku. Mhm, Selama ini orang hanya tahu kajian itu harus di masjid. betul. Padahal banyak ruang-ruang yang sebenarnya perlu diisi itu. Mhm, Jadi apa ya, kalau kita logikanya gini, ngapain setan pergi goda orang yang sudah ada di apa? Ya apa yang sudah namanya? ada di masjid ya, Ya, istilahnya ada orang yang istilahnya perlu dipanggil juga. ke masjid. Itu ada ruang-ruang sempit yang tidak dimasuki oleh dai-dai. Mhm, Ya, ini yang perlu kita lakukan. Saya ingat dalam sejarah itu ada namanya Syekh Maulana Ilyas. Dia seorang pendiri Jamaah Tabligh. Memang kalau kita mau lihat, cuman ada yang saya tangkap dari sejarahnya, dia berpikiran begini. Kalau semua ulama hanya asik bersikir dalam masjid, lalu siapalah yang memanggil orang-orang yang di pinggir jalan, yang meminum khamar, yang lagi bermain judi, yang lagi joget-jogetan, siapa yang akan memanggil hal tersebut kalau semua di dalam masjid? Nah, tugasnya ini ada dai-dai yang perlu yang turun ke jalan, bukan menjas. Nah, mhm. makanya itu memang Rasul itu dalam Al-Quran, dalam hadisnya juga menganjurkan kita harus berdakwah bil hikmah. Kalau hati ketemu hati pasti sejalan. Hati. Ya, pasti akan sampai ke hati. Lain lagi kalau hatinya satu, kita lain juga sampaikan, nah, tidak sampai. Mhm. Makanya kalau mau sampai ke hati harus dengan hati juga. Ya, Baik. kembali lagi pada niat. Ya, Baik, berarti fokus pada apa yang dibutuhkan generasi ya. Fokus pada apa yang dihadapi lah gitu. Jadi kita memang tidak bisa menyamaratakan apa yang dulu bagaimana cara Iya. orang-orang atau para dai ini menyampaikan ajaran agama dengan zaman saat ini gitu ya. Beda, sangat-sangat ya. beda. Kalau kita lihat sejarah juga, Mhm, kayak seperti Sunan Kalijaga, mhm, bagaimana dia cara memanggil orang-orang pada saat itu untuk masuk Islam, kan mhm, dia juga menggunakan seni, mhm. tidak kaku. Tidak kaku ya. Artinya bagaimana caranya orang kesini dulu deh, ngumpul dulu deh, baru dikasih nasihat, ah, terbuka hatinya, masuklah Islam. Oke. Ya gitu. Baik, jadi fleksibel dan tidak kaku. Ya. Nah, tapi bagaimana sih dari, Iqda itu sendiri memaknai dakwah yang menyejukkan dan juga membawa rahmat bagi masyarakat itu sendiri? Karena kan tadi sudah dijelaskan cukup banyak sebenarnya mulai dari bagaimana, perbedaan pembawaan tentunya, kemudian juga dari bagaimana, apa ya, bedanya kostum yang digunakan gitu ya, karena ya tidak selamanya kita harus menggunakan, eee, gamis untuk berdakwah gitu ya. Banyak hal yang bisa digunakan itu sendiri dan bagaimana sih Iqda memaknai itu? Iya. Ya. Jadi ketika kita berdakwah yang menyejukkan, ya, dakwah yang menyejukkan tentu dakwah yang wasatiyah, ya, pertengahan. Kalau konsep di Indonesia kan dikenal istilah moderasi dalam beragama. Moderasi beragama itu intinya wasatiyah, wasat, pertengahan. Tidak terlalu ke kiri, tidak juga terlalu ke kanan, ya. Mhm, Artinya tidak ekstrim, ya, dalam melihat sesuatu, ya, dan juga tentu tidak radikal, tidak abai, tidak lalai, ya, tetap dia ya berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Itu pada intinya sebenarnya. Jadi dakwah yang menyejukkan itu adalah dakwah yang menggunakan pesan-pesan hikmah, ya. Apa sebenarnya hikmah itu? Hikmah itu adalah wal ilmu an-nafi wa amalun saleh. mhm, Jadi hikmah itu pada intinya ilmunya yang harus bermanfaat. Ya, ilmunya teredukasi masyarakatnya. Ya, ketika kita berdakwah ada sih tambahan-tambahan ilmu tidak ketika kita berdakwah. Jangan sampai tidak ada, ya. mhm, Tidak bertambah keilmuan dari segi masyarakat kita. Itu juga perlu dikoreksi ketika para dai ya banyak membahas hal-hal yang tidak menambah
pengetahuan, banyak menambah edukasi dan seterusnya. Yang kedua memang harus beramal yang benar. Amal yang benar itu ya tentu dengan syariat ya, sesuai dengan panduan kita, pedoman kita, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi pada intinya di satu sisi dakwah yang menyejukkan adalah dakwah yang berterima, dakwah yang diterima. Dakwah yang diterima adalah dakwah yang sesuai dengan mad'unya ya, sesuai dengan urfnya ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi ya aspek agama jelas. Kalau tidak sesuai jelas kita harus dakwai. Itulah sebabnya ya ketika misalnya di zaman jahiliyah itu jelas ya ada sesuatu yang perlu didakwai karena jahil ya, sesuatu kebodohan yang harus diubah sehingga masyarakat modern masuk gitu kan. Dan di era modern ini jelas ya banyak juga pandangan-pandangan ya yang beragam ya, mungkin dari segi pemikiran masyarakat kita ya, dan juga tingkat pendidikan masyarakat kita yang berbeda-beda ya. Hanya yang berbeda di sini maksudnya ketika masyarakat berbeda itu bagaimana peran dai ya, banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada. Menurut saya utamakan persamaan, utamakan persatuan. Jangan fokus pada perbedaan itu. Kalau difokuskan pada perbedaan jelas ya mereka atau kita ini tidak akan connect, tidak akan ada komunikasi, interaksi. Makanya cari dulu apa sih kesamaan kita dengan masyarakat kita, apa kesamaan kita dengan yang lain. Karena kalau kita utamakan perbedaan jelas kita tidak ketemu. Ya, makanya cari apa sih perbedaan, apa persamaan-persamaan itu dibandingkan perbedaan, sehingga bisa dakwah kita menyejukkan, dakwah kita berterima ya. Bahkan kita diundang lagi ceramah ya, karena memang kita disenangi oleh masyarakat. Salah satu tips praktis dari saya ketika saya sering ceramah itu ya karena saya tanya dulu, masyarakat kita ini siapa? Sasaran dakwah saya ini siapa? Jadi sebelum saya dakwah itu saya bertanya, siapa yang mendengar? Siapa yang jamaah saya ini? Oh, dari kalangan akademisi. Oh, dari kalangan secara intelektual agak di bawah gitu. Oh, anak-anak misalnya, jelas harus berbeda bahasanya. Jelas topik-topiknya harus berbeda. Misalnya anak-anak, saya fokuskan pada materi-materi birrul walidain ya. Bagaimana dia berbakti pada kedua orang tua ya. Kalau anak-anak sekolah atau anak-anak SMA kuliah jelas fokus dakwah kita bagaimana dia bisa semangat belajar, semangat menuntut ilmu gitu. Ya, sehingga materinya lebih adaptif, lebih relevan dan dia butuh gitu. Misalnya materi-materi takziah kan biasa juga saya mengisi takziah. Mengisi takziah jelas materi-materi bagaimana bekal-bekal menghadapi kematian itu ya. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah siapkah bekal-bekal kita? Ini menyentuh ini ya. Kalau misal kita fokuskan materi-materi itu yang mereka butuhkan, ya mereka senangi gitu dengan bahasa-bahasa yang relevan juga. Nah, sehingga dakwah itu lebih berterima ya. Dakwah itu dengan konsep wasati ya, pertengahan ya, tidak ekstrim kanan kiri tapi kita berada di tengah-tengah ya. Dalam memandang sesuatu harus ada world view, ada perspektif, ada mindset yang punya keluasan ya, keluasan. Kita harus luas dalam melihat sesuatu itu, tidak sempit, tidak kaku yang seperti dikatakan oleh Ustaz Rizaldi ya. Jadi fokus bagaimana masyarakat itu memandang dakwah itu unik ya, ada keseniannya, ada sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan dalam konteks ya kearifan lokal Makassar. Jelas kearifan lokal Makassar kita penuh syarat dengan pesan-pesan dakwah juga. Ya, ada simbol-simbol dakwahnya juga. Ya, ketika ada mungkin yang langsung menolak itu, wah ini berbahaya, pasti tidak berterima dengan masyarakat. Ya, makanya kami di IKDA ini tetap harus ada kaitan dengan kearifan lokal ya, yang sejalan dengan dakwah, yang masih bisa beradaptasi dengan dakwah. Ayo ya, kita maksimalkan dengan konteks kearifan lokal itu. Saya kira demikian. Baik. Nah, tapi kalau Ustadz Rizal sendiri seperti apa sih memaknai dakwah itu sendiri? Jadi kalau saya memaknai dakwah itu ya, kan dalam artian ini dakwah itu artinya menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan perlu menjadi solusi orang yang mendengarkan. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi kalau masyarakat sekarang itu perlu mendapatkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Banyak sekarang masyarakat tidak mendapatkan solusi di ruang-ruang mimbar. Kayak seperti ini. Ada orang berkeluarga setiap hari berkelahi, bercekcok sama suami istri. Lantaran tidak ada solusi yang dapat. Dai itu harus memang
berikan solusi hal-hal tersebut. Bagaimana keluarga tersebut dapat menyikapi dari segala permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada sampai hari ini. Bagaimana permasalahan-permasalahan anak-anaknya mendidik, bagaimana sekarang. Karena jujur, kalau ada satu keluarga yang rusak, maka semuanya juga anak-anaknya semua itu ikut ke bawah rusak. Hmm. Ini yang tidak mendapatkan solusi dari apa ya, sampai hari ini saya dapati. Mungkin belum merata untuk para dai mendapati hal tersebut. Ya, mungkin nanti kami juga berusaha juga menghadirkan bagaimana caranya kita mengadakan kajian cara mendidik anak, cara membina keluarga. Walaupun saya sendiri juga belum menikah, makanya saya bilang tabik ketua. Eh, Kalau mungkin di antara teman-teman kami ini ada juga sudah menikah, kami juga biasa saling berbagi solusi. Jadi bukan sebenarnya, jadi di dalam IKDA ini bukan hanya sekedar bilang kita menyampaikan terus. Kami juga perlu dibina. Maka betul. ada di mana masa kami pengurus IKDA atau orang-orang di dalam IKDA itu diberikan juga pelatihan, diberikan bimbingan. Jadi bukan serta-merta berdakwah terus tapi tidak ada upgrade untuk orang-orang yang di dalamnya. Iya, Perlu di-upgrade. pastinya, iya. Ya, Betul, baik ya. Jadi memang tetap belajar ya. Tetap belajar. Tetap belajar. Nah, tapi tadi juga sempat beberapa kali di-mention nih terkait dengan pelantikan Iya. dan juga terkait dengan pelantikan ya, dan juga menjadi langkah baru ya dari IKDA itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tidak sih terkait dengan pelantikannya? Iya, jadi pelantikan dan konferensi. Jadi ada dua agenda besar, ya, pelantikan pengurus yang sudah siap nih, ya, yang mau komitmen, ya, bersama kami. Pelantikan ini kami hadirkan, ya, calon-calon pengurus, ya, namanya pengurus yang mau betul-betul mengurus, ya. Karena ada juga mungkin yang di luar sana, ya, yang menjadi pengurus tapi hanya sekadar nama. Nah, kita mudah-mudahan tidak tidak begitu, ya. Kita mau yang betul-betul mengurus memang umat, mengurus dakwah ini. Jadi pelantikan insya Allah tanggal 21 dirangkaikan dengan konferensi. Jadi konferensi dai itu kita mengajak dai hadir, ya. Dalam artian kehadiran mereka itu kita akan lahirkan resolusi dakwah. Kita hadirkan peta jalan, ya, bagaimana peta jalan ini, ya, dakwah ini supaya lebih adaptif, ya, lebih berterima, lebih mampu menyejukkan, ya, bukan radikal, tetapi bagaimana, ya, dakwah ini mampu, ya, memberikan solusi atas masalah-masalah kita di sekitar kita, ya, wabil khusus di Makassar, ya, karena kami ini dari cabang Makassar. Jadi poinnya adalah dua agenda besar ini adalah bagian, ya, starting point, ya, sebagai permulaan, ya, IKDA Sulsel cabang Makassar. Dan juga, ya, dengan cara ini kita menghimpun para dai baik dari IKDA maupun di luar IKDA. Jadi sebenarnya yang hadir nanti ini bukan hanya di IKDA sebenarnya, tapi kita juga memanggil, mengajak, ya, mengundang, ya, di luar dari IKDA supaya kita ini mengetahui bahwa ada IKDA memiliki pola, ya, dakwah ini, strategi dakwah ini dan seterusnya. Sehingga fokus kita adalah bagaimana dai itu, ya, senantiasa meningkatkan kompetensinya. Adapun tema kami untuk konferensi adalah membangun kemandirian dakwah, ya, di era, ya, modern, ya, membangun kemandirian, ya, dakwah di era modern. Nah, ini perlu, ya, karena dakwah harus memang betul-betul memiliki kemandirian. Ya, salah satu kemandiriannya adalah kemandirian ekonomi. Ya, ini sebagai bahan bakarnya, ya, ketika kita, ya, mau beraktivitas, jelas harus ada aspek ekonomi, adalah bagian cara kita memaksimalkan segala sesuatu. Tetapi jangan itu menjadi satu-satunya pembicaraan. Jadi kalau kita bertemu dan perdai selalu berapa amplopnya, itu menurut saya bukan pembicaraan yang baik, ya. Tapi apakah mad'u kita, jamaah kita meningkat pemahamannya? Seberapa ikhlas kita? Ini persoalan ikhlas, sesuatu hal yang ada di hati kita. Makanya harus terus diperbarui, harus terus diperhatikan. Jangan langsung pembicaranya berapa isi amplop. Ya, saya kira demikian ini dulu, ya. Baik, nah tapi kalau untuk Ustadz Rizal sendiri seperti apa nih untuk openingnya nanti, ya, bukan ya, opening untuk cabang Makassar, ya. Opening untuk cabang Makassar sekaligus juga conference tadi, karena tadi dijelaskan juga oleh Ustadz Dedi bahwa nantinya akan ada banyak penjelasan juga, ya, terkait dengan
Ya, bagaimana membangun kemandirian dakwah Dakwah. di era digital ini. Ya, jadi nanti ini tanggal 21 Mhm. Juni eh, yang akan diadakan juga pelantikan dan konferensi dai di Hotel Wisprem. Jadi ini tujuannya memang bukan hanya sekedar semata-mata pelantikan. Kami juga undang beberapa tokoh-tokoh agama, bahkan ormas-ormas ternama di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Lebih terkhusus kita undang juga dari Wahda, Salafi, kita juga undang dari Muhammadiyah, NU, dari Darul Dakwah Wal Irsyad. Memang kita sengaja menghimpun hal-hal seperti itu. Kami ingin menunjukkan bahwasanya eh, tidak zaman kita eh, mengungkit-ungkit perbedaan. Mari kita mengungkit-ungkit persamaan, lalu kita panggil masyarakat, berdakwah di masyarakat, bagaimana caranya memberikan solusi yang baik untuk masyarakat. Itu. Jadi memang tujuannya perkonferensi dai ini memang kita ingin menyatukan pemikiran, Mhm. menyatukan hati kita dalam bagaimana kelanjutan dari kemaslahatan umat yang menjadi visi misi dari IKDA tersebut. Baik, wah menarik ya, menyatukan perbedaan. Karena kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ada NU, ada Muhammadiyah gitu, yang seringkali ini agak bertentangan memang. Jadi untuk itu memang eh, ya untuk itu IKDA hadir untuk menyatukan persamaan antara kedua dan juga bukan hanya NU dan Muhammadiyah ya, Banyak. tapi memang banyak sekali ormas-ormas lainnya. Dan tidak terasa kita sudah 40 menit loh ini berbincang bersama. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita ya siang hari ini, saya mau tanya satu pertanyaan lagi untuk Ustadz Rizal dan juga Ustadz Dedi. Apa sih tantangan tantangan terbesar yang dihadapi untuk para dai di era saat ini? Siapa dulu kira-kira yang akan menjawab? Kalau tantangan dai untuk sekarang ini Mhm, mungkin kepada niat, oke. untuk kelurusan niat. Jadi Mhm, dai perlu meluruskan niat tentang bagaimana berdakwah dan untuk kemaslahatan masyarakat. Iya, itu oke, saja. lebih kepada niatnya ya. Nah, kalau misalkan Ustadz Dedi sendiri Iya. seperti apa? Kalau saya tantangan seorang dai itu pada kapasitasnya. Kapasitasnya ya tentu ada beberapa dai ya atau mungkin ya saya melihatnya masih masih banyak dai yang belum maksimal dari segi kapasitas dai yang langsung terjun ke masyarakat. Ini juga sesuatu yang menurut saya perlu ya. Ada ilmu dakwah yang harus kita ketahui ya. Standar minimum itu menjadi hal yang saya pentingkan di IKDA ini. Makanya ke depan itu salah satu program kami adalah standarisasi ya seorang dai atau mubalik itu apa ya kita akan lakukan sertifikasi ya sertifikat kompetensi dia kompeten seorang dai ya tentu baru bisa bergerak baru berdakwah dalam artian ya yang dikenal oleh masyarakat kita ya karena jangan sampai mohon maaf ada juga dai yang menyesatkan ya ini juga kita hindari dai-dai kita harus memiliki pemahaman yang lurus, pemahaman akidah yang baik, akidah yang benar. Nah, jadi kapasitas. Poin pertama adalah kapasitas, ya. Poin kedua adalah aspek metodologi. Ya, aspek metodologi ini jelas kaitannya dengan digitalisasi, melek teknologi. Ini tantangan. Kalau dai tidak punya akun, tidak punya itu tadi saya katakan berarti belum melek teknologi. Jadi harus ada ya pengetahuan literasi digitalnya, ya. Aspek metodologi menyampaikannya harus di ruang-ruang yang lebih terbuka, ruang-ruang yang lebih luas, tidak hanya pada ruang-ruang sempit di atas mimbar, tapi dia secara metodologi melampaui to beyond the methodology. Dia mampu untuk keluar atau lepas dari konteks itu tadi ya, tidak hanya terkungkung atau tidak hanya pada ruang-ruang mimbar, tapi sifatnya ini harus terbuka gitu. Sifatnya ini harus punya ranah teknologi, ranah digitalisasi sehingga seorang dai tidak tertutup gitu. Sehingga dai harus lebih terbuka, lebih adaptif dalam melihat perkembangan zaman. Saya kira demikian. Baik. Nah, tapi itu kan tadi fokus pada tantangan itu Iya, para dai ya. para dai.
Nah, tapi bagaimana tantangan dai dalam menghadapi generasi sekarang? Kalau menghadapi generasi sekarang, karena kita tahu ya generasi sekarang tuh bisa dibilang lebih kritis, tapi lebih bandel juga buat Ya. ditanya. Seperti apa pandangan Kalau Mas saya lihat Ustadz? ini generasi kita saya anggap unik, ya unik, bukan bermasalah ya. Karena kalau dianggap bermasalah, waduh, pasti kesannya kurang baik. Jadi Betul. unik artinya setiap anak itu unik sebenarnya. Mhm, Kita butuh seorang dai, misalnya, oh dia karakternya begini, ya. mhm, Maka ketika dia menghadapi generasi muda yang memiliki karakter khusus atau unik itu, harus memang dihadirkan dai-dai yang relevan, dai-dai yang sejalan, yang sesuai. Makanya kami dai di IKDA ini kita lakukan assessment ya. Assessment itu artinya kita akan lihat oh dai ini memiliki karakteristik apa sih gitu. Dia punya passion apa sih gitu. Dia fokus pada ceramahnya atau pembahasannya pada bidang apa. Oh, dia fokus pada parenting yang dikatakan oleh Ustaz Rizaldi dah. Oh, berarti dia fokus di keluarga-keluarga, topik-topiknya di keluarga. Jadi setiap dai itu punya apa ya, keahlian mhm, ya. Seorang dai ini fokus ke remaja, pemuda. Oh, berarti pasti bahasanya dia sudah paham. Segmentasinya jelas ke generasi muda. mhm, Oh, dai ini fokus pada tafsir. Ah, jelas, pembahasan berat. Tafsir ya dan seterusnya. Itu menurut saya segmentasi saja. Ya bagaimana ketika kita menghadapi generasi muda ya harus sesuai dengan segmennya gitu. Harus sesuai dengan karakter dai-nya gitu. Ya, saya kira dai harus paham itu, tahu mhm, itu dan tahu dirinya. Saya ini fokusnya kemana nih gitu. Jangan semuanya kita mau bilang enggak, itu juga ini agak sulit ya. Ya, sekalipun mungkin ada tapi tidak mhm. banyak yang demikian yang menguasai semua hal ya. Saya kira demikian. Baik. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ini menarik ya, apalagi dengan hadirnya IKDA, ini tentunya juga semoga bisa membuka mata khalayak umum dan salah satunya juga sahabat Almarkas yang nonton kita di live TikTok, ini bahwa dai itu tidak hanya fokus pada mimbar gitu ya, tidak ranahnya itu tidak sekecil mimbar gitu, Iya. tapi memang fokus dan menyasar banyak wadah dan juga banyak tempat. Salah satunya ya tempat-tempat yang tidak biasanya didatangi para dai, Iya. seperti mungkin di tempat tongkrongan ya, Iya. bisa juga dai Kafe. bergabung di sana, di kafe pun juga masuk. Intinya ya berdakwah itu tidak fokus pada masjid saja. Tidak hanya itu. Tidak hanya fokus pada masjid tapi juga fokus pada berbagai hal. Salah satunya ya sektor ekonomi itu tadi. Wah, menarik sekali ya. Semoga nanti pelantikannya bisa lancar. Amin. Semoga pelantikannya bisa lancar dan tentunya juga semakin membuat para dai-dai di Kota Makassar khususnya ini jadi lebih aktif dalam melakukan syiar-syiarnya di media sosial dan juga di ranah-ranah lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya telah hadir di Radio Almarkas tentu saja dan semoga talk show kita pada siang hari ini dapat membawa berkah untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.